Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Dina Muhammad. Teman-teman, jumpa lagi di channel RG Mekanik Asaran. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah produk masih tetap dari Donceng ya teman-teman. Ini adalah sebuah impact wrench ya, atau kunci impact yang biasa digunakan untuk melepas baut ya, baut-baut di bengkel-bengkel mobil atau bengkel motor dan atau rumahan bahkan. Oke, nanti akan kita review seberapa bagus dan seberapa mantap ya kualitasnya ini keluaran dari Donceng ini untuk impact wrench ini. Mari tetap ikuti teman-teman. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, seperti biasa kita cek untuk covernya teman-teman. Covernya seperti biasa kualitas Donceng teman-teman. Tebal, sangat tebal sekali. Cukup rapi. Di sini ada embosan ya, Donceng. Tidak ada bagian-bagian yang biasanya kan ya, kalau yang di generik itu ada tajam-tajam di sisi tajam, ini tidak ada. Halus dan tebal sekali ya. Di sini ada dua lock seperti biasa. Oke teman-teman. Oke. Dari koper bagus sekali. Coba kita buka ya, langsung. Oke. Apa aja di dalamnya? Yang pertama manual ya, manual atau buku panduan dan kartu garansinya Donceng ya, seperti biasa. Kemudian ada sabuk ya teman-teman. Ini tali ya, tali biasanya mungkin untuk diselempangin ya. Ini ada bracket untuk ini ya, biasanya supaya bisa dicantolin di pinggang, di tali ikat pinggang bawah toolnya itu pakai ini ya. Oke, kemudian ada kabel charger dan chargernya tentunya ya. Oke, untuk charger model FFCL 20 ya, strip 02. Kalau di sini tertera output chargernya di 20 volt 2 ampere. Jadi ini lumayan agak lama ya, karena masih 2 ampere untuk output pengecasannya. Oke. Dari segi bahan, oke sudah ya, khas Donceng lah. Cukup bagus, solid, dan tidak ada bagian-bagian tajam, cukup halus. Oke. Mantap. Untuk panjang kabel chargernya 2 meteran teman-teman ya. 2 meteran. Kemudian ada baterai. Baterainya 4Ah 20 volt ya. 20 volt 4Ah sebanyak 2 unit ya, 2 pieces baterai. Oke. Untuk baterai, bahan bagus untuk plastik ABS-nya. Oke, ini untuk level baterainya ya teman-teman. Untuk cek level baterai kita pencet, nyala, masih full ya berarti baterainya. Yang satunya baterainya juga masih full ya. Informasi yang disampaikan juga cukup jelas ya teman-teman. Dan terakhir, ini sebenarnya ada soketnya, cuman mungkin jatuh saat unboxing ini. Nanti coba saya cari ya teman-teman. Aslinya itu ada soketnya ya, soket 22 yang untuk melepas baut ban ya. Cuman ini kemarin saat unboxing kan ada anak. Oke teman-teman. Nah ini unitnya. Mantap teman-teman. Compact sekali. Compact, tidak terlalu besar, pas di tangan. Oke. Dari segi build quality ya, build quality-nya jos gandos. Ini ada grip karetnya ya, seperti biasa, supaya tidak licin dan terasa kesannya kokoh sekali. Sini, nah ini tadi yang untuk ini ya, untuk bracket tadi di sini. Nah seperti ini biasanya pasangnya. Nah dibuka skrup ini, pasang nanti. Jadi nanti bisa dicantolkan di pinggang biasanya. Ada tulisannya emboss BL motor. BL itu brushless ya teman-teman. Jadi motornya ini sudah brushless, artinya tidak ada karbon arang lagi. Dan ini pasti lebih awet teman-teman, karena kita tidak usah melakukan pergantian karbon arang lagi teman-teman. Mantap sekali.
Di sini nanti ada mode ya. Nih, mode torsinya. Ada H, ada L, ada otomatis ya teman-teman. Nanti kita lihat setiap modenya itu untuk speednya berapa dan kekuatannya bagaimana ya. Oke. Di atas sini untuk headnya terbuat dari cor-coran logam ya. Mantap, kokoh. Untuk ininya, spindle-nya tuh untuk ini ya, ukuran setengah inci ya. Dia masuk ke ukuran kunci soket setengah inci. Oke, di sini juga ada tulisan lonceng di emboss. Sini ada tulisan brushless di emboss juga, mantap. Masih ada karet-karetnya juga ya. Kemudian di sisi belakang ada spesifikasinya yang tertulis ya teman-teman. Sini lonceng 20 volt. Ini seperti biasa ya teman-teman, ada locknya. Kalau kita taruh di tengah ini akan netral. Kalau ini forward berarti ya, ke kanan putarannya. Kalau ini posisi paling kiri. Kalau sebelah sana berarti reverse-nya untuk mundur atau untuk mengendorkan bautnya ya teman-teman. Kita tes triggernya bagaimana. Oh, ini satu lagi teman-teman, ada LED-nya ya. Jadi saat kita triggernya kita tekan, maka LED-nya ini akan menyala dan tidak langsung mati ya teman-teman. Bagus sekali. Jadi nanti dia pakai timer. Saat tidak digunakan beberapa detik nanti akan mati, sudah mati sendiri. Oke teman-teman, kita lihat cek untuk responsif triggernya ya. Cukup responsif sekali teman-teman ya. Wow. Mantap. Oke, kita lanjut ke pengukuran RPM ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melakukan uji RPM ya. Tadi setelah saya baca ternyata di manualnya untuk di mode low itu sekitar 2000 ya RPM speednya itu. Kemudian untuk H di 2500 nih, mode yang H ini 2500. Nanti kita buktikan ya teman-teman. Ini sudah saya pasang spotlight ya atau reflektor untuk tachometernya ya. Oke, kita tes saja. Pertama kita di mode L dulu ya teman-teman. Ini mode L nyala ya. Kelihatan tidak? Nah ini ya, mode L ya. Pertama kita akan uji di mode L. Oke teman-teman. Nah 2000 ya, tembus di 2000 yang ini ya 2009. Berarti bener ya sesuai aktual teman-teman. Ini ya 2021 ya. Oke. Coba kita pindah ke high ya. Kalau di manualnya ini untuk high-nya ini di angka 2500. Ini 2000. Ini 2358 ya teman-teman. Ini bacanya memang agak ada mungkin faktor cahaya ya teman-teman, reflektornya kebacanya ya, tapi pada dasarnya dia di angka 2400-an lah. Artinya masih sesuai harapan lah ya, selisih 100 masih normal. Coba kalau kita di mode ini ya teman-teman, cek di mode autonya.
2445, malah mantap ya. Ya sesuai lah. Tadi tertulis di sana sekitar 2500 ya. Ini 2445 ya. Mantap, mungkin ini karena kondisi pengukuran saja. Oke teman-teman, kita akan lanjut di pengukuran ini ya, berarti wattnya ya. Untuk pengecasan ini baterai ini outputnya di berapa dapatnya ya, berapa watt. Oke teman-teman, charger sudah saya colokkan ya. Di kilometernya juga di wattmeternya masih 0 ya terbacanya, karena belum dikasih ini ya, belum ada beban teman-teman. Ini untuk indikator lemnya ini, kalau saat si baterai belum kita pasang dia kedip-kedip hijau ya. Coba kita pasang. Oke. Nah, berubah ya indikator lemnya menjadi merah. Jadi saat belum dipasang baterai dia kedip-kedip hijau. Saat ini merah ini berarti dia proses charging ya teman-teman. Nanti saat ini penuh biasanya hijau indikatornya, tapi dia diam seperti tadi ya, seperti ini ya, tapi hijau. Oke teman-teman, kita lihat di 48 watt, 48 watt, mantap ya teman-teman. Terhitung mantap juga ini. Tapi dikarenakan ini 4Ah, ya bisa 1 jaman lebih untuk penuh satu baterai ini ya, karena ini 4Ah, bukan baterai 2Ah ya, 20 volt 4Ah. Sekitar 1 jaman lebih lah, 1 jam bisa 20 menit, 1 jam setengah lah baru penuh. Mantap ya teman-teman, kita lanjut. Coba kita tes ya. Saya tidak punya baut-baut yang untuk dilepas yang kuat. Mungkin ini saya nanti praktek di ban mobil aja teman-teman ya, biar real aja. Karena kebanyakan kan kita beli ini biasanya untuk ini ya, untuk membuka nutnya atau nutnya ini ya, stupnya yang di ban itu ya, kalau kita mau perbaikan ban. Atau mungkin kalau untuk mekanik ya biasanya dipakai untuk bongkar-bongkar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengetesan. Baik teman-teman ya, ini tadi sesuai yang saya bilang bahwa di perkataan tadi itu ada soketnya, ini soket 22 mm bawaannya tadi, ini baru ketemu nih. Oke, langsung kita akan praktek ya untuk membuka nutnya ya, nut ini. Karena masih baru ya teman-teman, sedikit sulit sekali. Masuk teman-teman ya. Jangan lupa ya kalau untuk membuka, untuk ini yang merah ini, locknya ini diarahkan ke posisi reverse ya, paling kanan. Jadi putarannya nanti ke berlawanan arah jarum jam. Oke teman-teman, coba kita tes buka. Longgar ya teman-teman. Coba kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa saya ininya, coba kita di ini ya, di low. Belum. Ya. Jadi tadi itu saya salah ininya teman-teman, di low. Ternyata ini harus di high. Teman-teman,
buka yang satunya lagi ya teman-teman. Ya teman-teman, mantap. Ini kalau untuk spesifikasinya, kalau dilihat di manualnya itu sekitar 38 Nm ya, 358 Nm itu kalau kita konversi ke kilo ya sekitar 34 kilo, 35 kilo lah, atau ya sekitar 30 kilo ya. Artinya kalau untuk pengencangan baut 22 ini sudah cukup ya teman-teman, sudah cukup mumpuni. Cuman lebih idealnya memang kita kalau untuk mobil itu ya yang 488 ya, cuman ternyata ini 358 sudah mampu ya untuk membuka nut tire-nya mobil tadi ya teman-teman. Ya bisa nih teman-teman dimiliki untuk sebagai kelengkapan tuh di mobilnya ya, dibawa kemana-mana ya, jaga-jaga kalau ada trouble di jalan kita tidak kesusahan ya teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman, terima kasih. Nanti akan kita tes ininya ya, tes suhunya teman-teman ya. Kita lanjut untuk pengetesan. Ini saya pasang adapter ya teman-teman, adapter supaya bisa masang mata bor atau mata obeng ya. Ini jadi cukup simpel sekali. Oke teman-teman, saya akan mencoba ngebor kayu. Walaupun ini sebenarnya tidak rekomendasi ya teman-teman, karena kan bukan peruntukannya. Tapi ini untuk menunjukkan aja bahwa kalau kita tidak punya tool yang lain, dan kebetulan ada impact ini, bisa juga kalau yang untuk sekedar ya jarang-jarang ini ya, bukan untuk sehari-hari dipakai. Oke, kita tes ya teman-teman. Kita tes ya, ini di kayu jati ya teman-teman. Ya teman-teman, tembus. Jadi dengan kita punya impact ini, impact ukuran ini sudah bisa memenuhi kebutuhan ya teman-teman. Untuk buka-buka baut ban bisa, baut-baut motor bisa, baut-baut di mobil bisa. Dan ternyata dipasang adapter ini bisa juga untuk ngebor teman-teman. Walaupun ini bukan artinya ini ya, tidak rekomendasi sebenarnya kan, karena kan putaran bor ini, karena ini impact ini kan ada pukulan ke kiri ya, pukulannya bukan kayak impact drill ke depan. Kalau ini kan ke kiri kanan, cedak. Jadi ya sebenarnya tidak rekomendasi. Cuman kalau untuk yang sudah profesional bisa saja menggunakan, artinya sudah terbiasa megang impact atau bor ya. Ini coba kita lagi satu lubang lagi. Bisa ya teman-teman, bisa sekali, mantap. Kalau kita mau ganti mata obeng juga bisa, cabut, kita ganti mata obengnya ini. Ini digunakan untuk nyekrup ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pengetesan cukup ya. Tinggal ini ya, setelah kita gunakan kita ukur suhunya ya teman-teman. Kita tes untuk suhu paling panas 37 ya. Ini maaf kena getar ya. Tiga 37 ya di headnya. Kalau di baterai
dingin di motor 35 36 ya di brushlessnya ini, 37 juga ya. Yang panas berarti di posisi head di sini, karena di sini ada gear ya teman-teman, gear yang muter ya, bersinggungan dengan gear lagi, jadi makanya agak panas ya teman-teman. 37 ya, normal, tapi kalau belum 50 derajat ini termasuknya masih normal ya teman-teman ya, suhu cukup normal. Oke teman-teman, kita masuk di kesimpulan. Ini murni opini saya pribadi ya teman-teman, saya juga tidak di endorse, tidak ada kepentingan apa-apa, saya hanya membahas pengetahuan saya saja ya teman-teman. Mungkin nanti jika ada berbeda pendapat dari teman-teman bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, yang pertama dari segi build quality-nya ya teman-teman, ini cukup solid seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal. Gripnya juga mantap sekali, dan ini di tangan, di genggaman cukup compact ya teman-teman, enak sekali, tidak ada komplain saya terkait ini. Terkait build quality sudah just lah, mantap. Kemudian yang kedua ya terkait baterai ya, tadi penggunaan baterai juga saya coba banyak, dengan ini tidak berkurang ya, dan mungkin kurangnya juga di satu strip ya teman-teman. Tapi ini bisa dikategorikan baterainya bagus ya, kualitasnya jadi awet. Untuk kecepatan pengecasan juga ya, memang ini bagusnya sih mungkin harapan sebagai pembeli disertakan untuk yang chargernya yang 3 ampere lah atau 4 ampere, jadi kita bisa pas charging ya bisa lebih cepat, karena ini kalau untuk 20 volt 4 Ah di charger yang 2 Ah ya lumayan menyita waktu ya 1 jam. Oke, itu teman-teman. Kemudian untuk fitur ya teman-teman, fiturnya juga cukup lengkap ya. Untuk impact di harga ini saya beli kalau tidak salah sejuta 200 ya teman-teman, paket lengkap, ada koper, ada 2 baterai charger, sejuta 200, kena diskon jadi sejuta 100. Tapi untuk fitur sudah cukup mantap ya teman-teman. Ini ada fitur otomatisnya, ada fitur low dan high-nya ya. Saat fitur otomatis ini dia tidak bisa muter terus ya, tapi dia bisa putar. Oke teman-teman, lagi ya, low-nya bagus. Untuk fitur saya angkat jempol ya teman-teman, mantap. Sonceng mengeluarkan produk dengan harga terjangkau, kualitas bagus. Untuk motornya sudah berasa teman-teman, artinya ini sudah tidak pakai karbon brush lagi, jadi kita tidak ada pergantian karbon brush. Ini tentunya kalau kita perawatannya bagus, ini akan lebih awet ya teman-teman. Terus kalau pemakaian, apalagi mungkin pemakaian rumahan saja, bukan di bengkel ya, ini akan cukup sangat awet ya. Untuk torsi ya teman-teman, tadi setelah kita melakukan coba yang melepas di nutnya ban atau bautnya ban, itu pertama-tama tadi sedikit kesulitan karena ternyata saya settingannya di low ya teman-teman. Setelah saya dipindah ke high bisa kebuka ya teman-teman. Kemudian tadi untuk soketnya juga ternyata yang saya pakai ada selisih 1 mm ya teman-teman, ternyata di mobil saya itu pakainya 21 mm, dan tadi yang bawahnya kan 22. Jadi setelah saya ganti ternyata lebih cepat ya, karena mungkin presisi ya teman-teman. Maka itu. Kemudian untuk harga sudah ya tadi ya, di harga 1.200.000 atau 1.100.000 ya, kemarin kena diskon. Ini sudah cukup untuk dibeli teman-teman. Jadi ini kalau tidak salah saya pernah lihat di official loncengnya itu ada juga dijual unit only ya teman-teman, di harga 350.000. Kalau hanya unit only itu seperti ini teman-teman, ininya saja tanpa ini juga ya, adapter ini saya beli sendiri. Nah ini seperti ini, itu dijual di harga 350.000 kalau di toko official store-nya ya. Yang memang unit cordless ini kan yang mahal memang baterainya teman-teman. Ini kalau baterai 2 dapat copper itu di 1.1 ya kemarin ya teman-teman.
Mungkin itu saja ya teman-teman, sudah cukup. Kalau ada masukan silahkan di ini ya teman-teman, di tulis di kolom komentar sebagai bahan perbaikan saya juga ke depannya ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe ya teman-teman, supaya terus berkembang dan kita bisa membuat video-video yang lain. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.